ada pertanyaan lagi nih Pak dari Facebook. Itu dari Pak Rudi Handoko di Kalimantan Timur. Jauh. Saya sedang mencari model kiat menulis untuk mahasiswa. Saya lihat Odesa punya kegiatan secara khusus dalam memberdayakan mahasiswa agar bisa menulis. Saya ingin pengalaman dari Odesa. Bagaimana agar mahasiswa lebih semangat mau belajar menulis? Apa aja nih Pak tipsnya dan bagaimana cara? Wah, itu pertanyaan yang tidak tepat ke saya. Karena kalau bagaimana supaya mahasiswa semangat dalam belajar menulis. Saya tuh bisanya kalau kamu sudah semangat baru kita ajari nulis. Lah kalau nggak punya semangat ya saya biarin. Tapi begini Pak, itu mungkin pertanyaannya bisa dijawab dengan macam-macam. Nah, kenapa nggak semangat? Tapi saya yakin ya dari Pak Handoko itu mungkin di situ teman-teman mahasiswanya juga sudah ada hasrat ya, cuman nggak semangat gitu kan. Nah, tips saya sih satu, manusia itu kan cenderung melakukan sesuatu dengan rasa senang atau rasa terancam sehingga dia harus lari. Lari mengejar kesenangan atau lari menghindari bahaya. Ya diancam dan diiming-imingi. Nah, itu sekaligus. Ancaman itu positif. Misal, kalau kamu nanti tidak bisa menulis, kamu akan rugi. Kerugiannya apa? Kalau kamu nggak bisa nulis, terus kamu wirausaha di medsos saja, sekarang itu kita butuh kecanggihan dalam menulis. Kalau kamu mau jadi filmmaker, jadi videographer, kok nggak bisa nulis narasi, tidak belajar sastra, tidak cakap membuat tip-tip rumus, nanti ujung-ujungnya sering jiplak. Nah, berbahaya. Nah, itu kita mengancam anak-anak muda yang nanti mungkin dia belum bisa memprediksi ke depannya itu bahayanya itu apa. Nah, kalau saya selalu membuat prediksi seperti itu. Ini penting ya, karena nanti kalau nggak bisa nulis ya, misal kepala sekolah ya, terus kemudian ada kewajiban mendorong-dorong gurunya nulis. Nah, kepala sekolahnya juga nggak bisa nulis. Kan repot gitu loh, nggak ngasih contoh itu yang nggak bisa. Karena apapun, omongan atau seruan itu hanya bisa kuat dan berkarakter dan kemudian bisa diinternalisasi oleh penerima suara ini manakala dia yang orang yang kompeten melakukan gitu. Nah, saya memang basicnya penulisan macam-macam ya, crafting itu banyak sekali penulisan ya untuk ekonomi ya. Saya tunjukkan ini bagaimana selama katakanlah lebih 20 tahun saya menjalani sebagai penulis, jenis penulisan saya seperti ini, ya sebagian bersifat jurnalistik yang sebagian bersifat ke domain-domain yang craft ya, teknologi, terus pemikiran-pemikiran ya. Kadang-kadang saya harus menulis esai juga, buku kalau dulu saya banyak nggarap-nggarap buku itu editing. Ya itu harus kita tunjukkan ini akan ada output dan outcome ekonomi yang baik. Tidak akan rugi kalau kita pintar menulis. Dan lebih dijamin merugi kalau tidak bisa menulis. Jadi PNS juga kerjanya juga. Saya pikir sekarang itu hampir semuanya terhubung kepada urusan ketik mengetik tulis menulis. Lah apa salahnya kalau masih muda harus secepatnya untuk membangun kompetensi ini. Nanti jadi staf di kementerian juga kalau nggak bisa nulis nggak. Dan menulis segalanya adalah nilai lebih. Nanti kamu jadi pedagang pun lagi kosong jaga toko. Ya nulis cerpen, nulis kan juga ada tambahan. Jadi apa ruginya menulis? Nah, iming-imingnya banyak. Dari PNS juga kreditnya juga naik, apalagi dosen, guru. Itu juga tinggi sekali kan kredit poinnya di situ. Tapi saya pikir kalau nulis itu mestinya jadi kebiasaan. Dan itu sekarang sudah sangat penting karena kalau nggak harus buka laptop loh. Saya itu kadang-kadang nulis esai itu sekarang lewat ponsel itu, walaupun ya capek nggak akan terus-terusan dan banyak keliru karena kebiasaan saya dulu pakai mulai dari mesin ketik mengalami sementara dan
ke komputer dulu. Laptop itu saya dulu masih nyaman pakai PC di rumah, itu sudah ada banyak laptop. Tapi kelamaan kok juga nyita ruangan apa-apa dan sudah rusak. Saya pakai laptop ya terbiasa juga. Dan sampai sekarang pakai laptop tetap paling enak, bisa cepat kalau nulis. Nah, kecenderungan untuk memberikan semangat yaitu diiming-imingi sekaligus ditakut-takuti. Dua strategi ini saja. Kalau menulis untungnya begini, kalau tidak bahayanya begini. Nah, ini harus kita kabarkan. Karena saya kasihan ya. Ada keponakan saya itu yang arsitek gitu, di kampus yang terkemuka. 2-3 tahun itu pada akhirnya setelah lulus ada pekerjaan sering gagal kontraknya karena nulis proposalnya ruwet, ya sering minta bantuan ke saya. Nah ini coba waktu mahasiswa sering aktif di Persma atau nulis, mengembangkan klub literasi bareng belajar menulis, itu ndak akan perlu mengalami kegagalan-kegagalan. Karena makanya saya latih kan teman-teman di sini kan, kayak Fadil, Hamid dulu. Ya harus digoblok-goblokin, cepet diubah. Yang praktis-praktis diajari, dikasih itu petunjuk. Itu harus ada yang membimbing. Bimbingan menulis itu lebih penting daripada sekedar kursus, Pak. Itu dengan praktik langsung seperti itu, skillnya akan meningkat. Nah, kurang lebih itu saja yang saya bagikan ya.